Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik saja serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan saya Ratna Faradila, NIM 1705520209 dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Universitas Tikubang Unisbank Semarang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di kota Semarang. Universitas Tikubang Unisbank Semarang ini terdapat di dua titik. Yang pertama yaitu Kampus Mugas yang berada di Jalan Trilomba Juang, dan yang kedua yaitu di Kampus Kendeng yang berada di Jalan Kendeng 5 Bendan Ngisor. Universitas Tikubang Unisbank Semarang memiliki beberapa fakultas, salah satunya yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Saya adalah salah satu mahasiswi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, program studi S1 Akuntansi. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah Audit Investigatif kelas D1 Akuntansi yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, MM, AK, CA, CPA. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arif yang telah memberikan kesempatan saya lagi untuk membagi pengetahuan saya kepada rekan-rekan semua. Nah, pada kesempatan kali ini, apa saja yang akan saya bahas mengenai audit investigatif dengan teknik audit? Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Kita simak bersama ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini, masih sama dengan pembahasan-pembahasan saya sebelumnya mengenai audit investigatif. Namun, saat ini saya akan membahas mengenai audit investigatif dengan teknik audit. Pada kali ini ada 8 komponen yang akan saya jelaskan yang terkait dengan audit investigatif dengan teknik audit. Nah, apa saja 8 komponen itu? Yang pertama yaitu pengantar, yang kedua kunci keberhasilan, yang ketiga teknik-teknik audit, yang keempat memeriksa fisik dan mengamati, yang kelima meminta informasi dan konfirmasi, yang keenam memeriksa dokumen, yang ketujuh review analitikal, dan yang kedelapan atau yang terakhir menghitung kembali. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Nah, materi pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai audit investigatif dan teknik audit. Namun, sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai materi-materi yang akan saya bahas, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih audit investigatif itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai audit investigatif terlebih dahulu. Istilah audit investigatif menjelaskan bahwa yang dilaksanakan adalah suatu audit umum atau audit keuangan, general audit atau independent audit, bertujuan memberikan pendapat auditor independen mengenai kewajaran laporan keuangan. Oleh karena itu, audit ini juga sering disebut dengan opinion audit. Audit investigatif lebih dalam dan tidak jarang melebar ke audit atas hal-hal yang disentuh atau tidak tersentuh oleh opinion audit. Audit investigatif diarahkan kepada pembuktian ada atau tidaknya kecurangan, termasuk korupsi dan perbuatan melawan lainnya seperti tindak pidana pencucian uang. Meskipun tujuan opinion audit berbeda dengan audit investigatif, namun sebenarnya teknik keduanya itu sama. Teknik audit yang digunakan oleh opinion audit dan audit investigatif itu sebenarnya sama. Hal yang berbeda hanyalah penerapan yang lebih intens dalam audit investigatif, teknik yang lebih mendalam, kadang-kadang melebar dengan fokus pada bukti hukum untuk menentukan apakah seseorang melakukan atau tidak melakukan fraud atau kecurangan. Bagi auditor yang sudah berpengalaman,
mengaudit laporan keuangan atau lembaga lainnya, namun mereka ragu-ragu untuk melaksanakan fraud audit investigatif. Padahal teknik-teknik yang mereka kuasai memadai untuk diterapkan dalam audit investigatif. Nah, para auditor ini sering sekali ragu untuk melakukan audit investigatif, padahal kemampuan yang mereka miliki dan teknik-teknik yang mereka lakukan sebenarnya itu sesuai dan memadai untuk diterapkan dalam audit investigatif. Selanjutnya yaitu teknik audit. Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit. Nah, tentu saja dalam proses melakukan audit investigatif tentunya ada berbagai jenis-jenis audit. Nah, di sini saya mengambil 7 jenis audit. Yang pertama yaitu memeriksa fisik, yang kedua yaitu meminta konfirmasi, yang ketiga yaitu memeriksa dokumen, yang keempat yaitu review analitikal, yang kelima yaitu meminta informasi lisan atau tertulis dari auditor, yang keenam yaitu menghitung kembali, dan yang terakhir ketujuh yaitu mengamati. Dalam audit investigatif, teknik-teknik audit tersebut bersifat eksploratif. Nah, dengan adanya jenis-jenis audit yang telah saya sampaikan tadi, itu dapat mempermudah klien untuk mengetahui bahwa hasil audit yang dilakukan oleh para auditor itu telah sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan melakukan teknik-teknik itu pada audit investigatif, itu memudahkan para auditor untuk bekerja sama dengan klien, dan hasil yang telah dihasilkan dari para auditor mengaudit itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para klien. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai kunci keberhasilan. Para auditor sebelum melakukan audit, mereka telah menyiapkan berbagai teknik yang akan dilakukan saat proses audit agar nantinya hasil audit yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, apa saja kunci dari keberhasilan itu? Yang pertama yaitu mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan, apa yang akan diaudit investigatif. Dalam akuntan forensik, mengidentifikasi persoalan ini sejak tahap audit kecurangan yang proaktif sampai diterimanya tuduhan, dugaan, keluhan, dan temuan sementara. Yang kedua yaitu kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Penguasaan yang baik memungkinkan investigator menerapkan teknik yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang investigator identifikasi. Nah, di mana di sini dengan teknik-teknik yang dipilih dengan tepat itu dapat membantu investigator untuk melakukan audit, dan hasil audit nantinya itu akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebelum melakukan audit, investigator harus benar-benar memilih teknik-teknik yang tepat untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Dan yang ketiga yaitu cermat dalam menerapkan teknik audit. Meskipun tekniknya sudah tepat, apabila pelaksanaan tidak cermat, hasilnya tidak akan seperti yang diharapkan. Itulah sebabnya mengapa The Professional Care merupakan standar audit yang penting. Dalam audit investigatif, kecermatan ini terlihat antara lain dari cara investigator mengajukan pertanyaan, menentukan kapan pertanyaan tersebut harus diajukan, menindaklanjuti jawabannya, dan mempertanyakan sesuatu. Nah, selanjutnya itu seorang investigator itu harus cermat dalam menetapkan teknik audit yang telah dipilih sebelumnya, karena jika tidak dengan cermat diperhatikan,
maka teknik yang telah dipilih itu tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan, hasilnya pun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, investigator harus benar-benar cermat setelah memilih teknik audit yang dipilih. Yang keempat yaitu cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik. Temuan yang terlihatnya sepele di tangan penyelidik yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas merupakan bukti yang kuat dalam proses pengadilan. Kecermatan dalam menafsirkan temuan jelas terlihat dalam komputer forensik. Oleh karena itu, seorang investigator harus cermat dalam menarik kesimpulan hasil dari audit yang telah dilakukan. Karena sesuatu yang dianggap sepele itu sebenarnya itu sangat penting, karena penyelidik itu lebih pandai dan lebih pintar dalam mengamati suatu kejadian. Oleh sebab itu, investigator harus cermat dan teliti dalam menarik kesimpulan yang telah dihasilkan dari teknik yang dia temukan, dan teknik yang dia pilih itu telah sesuai, maka seorang investigator itu harus benar-benar teliti sebelum dia menarik kesimpulan, agar kesimpulan yang dia sampaikan itu harus sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya, materi yang akan saya bahas yaitu mengenai teknik-teknik audit. Tentu saja teknik-teknik audit ini sangat penting dan sangat berpengaruh bagi para auditor. Karena dengan adanya pemilihan teknik yang tepat, maka para auditor itu dipermudah saat melakukan proses audit dan hasil pengauditannya itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para auditor. Nah, apa saja teknik-teknik audit yang akan saya paparkan? Di sini ada 4 jenis teknik audit. Yang pertama yaitu teknik dalam kejahatan perpajakan dan terorganisasi. Telah kita ketahui bahwa di Indonesia ini banyak sekali kecurangan-kecurangan atau kejahatan yang ada pada perpajakan. Mulai dari korupsi atau manipulasi data itu sangat kita ketahui itu telah meluas di Indonesia. Nah, dengan kasus-kasus yang ada di Indonesia ini, para auditor ini harus benar-benar cermat dan teliti dalam memilih teknik untuk mengungkap kejahatan di perpajakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang kedua yaitu teknik follow the money dalam fraud dan tindak pidana pencucian uang. Kasus di Indonesia ini dalam pencucian uang ini sudah merajalela, dan untuk mengatasinya para auditor ini harus benar-benar cermat dan teliti lagi untuk memilih teknik yang tepat untuk mengungkap kejahatan pencucian uang tersebut. Yang ketiga yaitu teknik pembuktian hukum. Setelah melakukan berbagai audit, tentunya auditor ini berharap bahwa apa yang dihasilkan itu dapat kuat nantinya di jalur hukum, dan para auditor ini harus tepat untuk memilih teknik untuk memperkuat buktinya nanti di jalur hukum. Yang keempat yaitu teknik komputer forensik, di mana para auditor ini harus benar-benar kembali teliti. Selanjutnya, materi yang akan saya bahas kali ini yaitu memeriksa fisik dan mengamati. Pemeriksaan fisik sering diartikan sebagai penghitungan uang tunai, baik itu dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing, kertas berharga, persediaan barang, aset tetap, dan barang berwujud lainnya. Pemeriksaan fisik dan pengamatan dapat dibagi menjadi beberapa komponen. Nah, apa saja komponen yang menjadi pemeriksaan fisik dan pengamatan? Yang pertama yaitu inventarisasi. Inventarisasi adalah pemeriksaan fisik dengan menghitung fisik barang,
menilai kondisinya itu masih baik, kurang baik, atau sudah rusak, serta membandingkannya dengan saldo menurut buku atau administrasi, kemudian mencari sebab-sebab terjadinya perbedaan apabila terjadi perbedaan antara bukti fisik dengan administrasi tersebut. Hasil inventarisasi biasanya dituangkan dalam suatu berita acara atau BA. Teknik audit inventarisasi dapat diterapkan misalnya untuk barang inventaris, perabotan kantor, kebun ataupun ternak, kas persediaan barang sejauh ada fisiknya. Di mana di situ masih terlihat fisiknya, berarti itu masih termasuk ke dalam inventarisasi. Yang kedua yaitu inspeksi. Inspeksi adalah meneliti secara langsung ke tempat kejadian yang lazim pula disebut dengan on the spot inspection yang dilakukan secara teliti. Inspeksi sering dilakukan dengan pendadakan atau itu secara langsung tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Inspeksi meliputi pemeriksaan yang rinci terhadap dokumen dan catatan, serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Inspeksi seringkali digunakan dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, baik bottom up maupun top down. Dengan melakukan inspeksi atas dokumen, auditor dapat menentukan ketepatan persyaratan dalam faktur atau kontrak yang memerlukan pengujian bottom up atas transaksi tersebut. Pada saat yang sama, auditor seringkali mempertimbangkan implikasi bukti dalam konteks pemahaman faktor-faktor ekonomi dan persaingan entitas. Sebagai contoh dalam kegiatan inspeksi adalah pemeriksaan terhadap bukti-bukti transaksi seperti rekening bank, kwitansi, atau tanda terima lainnya yang mengevaluasi apakah transaksi yang dilakukan telah sesuai atau menyimpang dari rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu pengamatan. Pengamatan adalah peninjauan atas suatu objek, fakta fisik, kegiatan, pergerakan seseorang atau sekelompok orang yang merupakan bagian dari suatu tindakan kecurangan secara hati-hati dan kontinus selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah yang bersandar pada penggunaan indera manusia seperti pendengaran dan penglihatan, kecermatan, pengetahuan seorang auditor. Teknik ini sering dilakukan dari jarak jauh tanpa disadari oleh pihak yang diamati. Jadi teknik ini dilakukan oleh auditor itu secara sembunyi-sembunyi dari jarak jauh dan pihak yang diamati itu tidak mengetahui bahwa dia sedang diamati oleh auditor. Observasi juga memiliki kelemahan karena terdapat risiko bahwa klien yang terlibat pada aktivitas-aktivitas yang sedang diobservasi telah menyadari kehadiran auditor, sehingga pada saat dilakukan observasi itu karyawan akan mengubah perilakunya dan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan perusahaan. Namun pada observasi ini, teknik ini tentunya memiliki kelemahan karena jika yang diamati itu mengetahui dia sedang diamati, maka dia akan berusaha melakukan yang terbaik yang sesuai dengan ketentuan perusahaan, sehingga hasil audit yang diamati oleh auditor itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, auditor wajib untuk menindaklanjuti berbagai kesan pertama yang didapatkan dengan berbagai bukti audit lainnya yang bersifat nyata. Observasi merupakan suatu hal yang berbeda dengan pengujian fisik.
Observasi difokuskan pada aktivitas klien untuk mengetahui siapa mereka dan bagaimana dan kapan mereka melakukannya, sedangkan pengujian fisik melibatkan penghitungan atas aktiva tertentu. Tentu saja dalam pengamatan itu ada berbagai jenis pengamatan. Nah, apa saja jenis-jenis pengamatan itu? Langsung saja. Yang pertama yaitu stationary observation point. Pengamatan simple point atau stationary observation dapat dilakukan oleh siapa saja. Dalam melakukan pengamatan ini, investigator harus memastikan lokasi dari kegiatan yang diamati, mengantisipasi berbagai kegiatan yang mungkin terjadi dalam kegiatan tersebut, serta mencatat secara detail keseluruhan aktivitas yang melibatkan tersangka pelaku fraud dalam rekamannya ke video atau rekaman. Nah, apa saja yang harus diperhatikan dalam proses melakukan pencatatan? Tentunya dalam melakukan pencatatan itu seorang auditor harus benar-benar teliti agar apa yang dicatat yang nantinya akan dilaporkan itu sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Catatan atau rekaman yang detail harus dilengkapi dengan tanggal dan hari dilaksanakannya pengamatan, nama dari yang melaksanakan kegiatan pengamatan, nama dari saksi-saksi yang menguatkan kejadian tersebut, posisi dari mana pengamatan dilakukan, jarak pengamatan terhadap kegiatan, dan waktu dimulainya dan berakhirnya pengamatan, serta catatan mengenai keseluruhan aktivitas yang diamati secara detail termasuk dengan waktu untuk setiap aktivitas atau detail time log. Sebagai contohnya yaitu pengamatan atas kegiatan seseorang yang akan menerima kickback dari pengusaha. Nah, di sini untuk sebelum melakukan pencatatan, seorang auditor itu harus benar-benar memahami apa saja yang akan dicatat, yaitu tadi seperti yang telah saya sampaikan, seperti waktu pelaksanaannya, tanggalnya, itu jangan sampai terlewatkan, nama yang mengamati dan saksi-saksi yang ada pada pengamatan tersebut. Yang kedua yaitu moving or tiling, pengamatan secara mobil atau bergerak, atau seringkali disebut dengan membuntuti aktivitas terduga pelaku fraud, seringkali memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan dengan stationary surveying. Tiling hanya dilakukan oleh para profesional. Teknik ini, jenis pengamatan ini sebenarnya itu sulit untuk dilakukan karena harus berhati-hati para auditor dalam melakukan pengamatan ini. Apabila terjadi nanti diketahui oleh seorang yang diamati, maka itu akan mengakibatkan kefatalan dan itu resikonya sangat besar. Maka jenis pengamatan ini harus dilakukan oleh auditor yang telah benar-benar berpengalaman dan mampu untuk menangani jenis pengamatan tersebut. Yang ketiga yaitu electronic surveillance, yaitu penggunaan alat elektronik untuk pengamatan menggunakan kamera video, seringkali itu digunakan oleh para auditor. Selain itu, penyadapan yang merupakan bentuk lain dari pengamatan biasanya hanya digunakan oleh para aparat penegak hukum. Pengamatan menggunakan alat elektronik biasanya terbatas penggunaannya karena terkait dengan privasi dari seorang di tempat kerja. Walaupun demikian, penggunaan ini juga bermanfaat, terutama di mana aparat penegak hukum itu ikut terlibat dalam melakukan pengamatan. Oleh karena itu, sebelum melakukan metode ini, investigator harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak terkait untuk melihat aspek legalitas dari penggunaan alat elektronik. Nah, sebelum para investigator ini melakukan teknik tersebut,
mereka harus berkonsultasi terlebih dahulu agar nantinya saat pelaksanaan dan hasil itu sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak melakukan penyalahgunaan. Yang keempat yaitu covert or undiscovered operation. Operasi rahasia dan penyamaran merupakan kegiatan yang legal dan diperbolehkan untuk mengamati aktivitas seseorang atau sekelompok orang dengan secara diam-diam. Teknik ini dilakukan dengan bahwa yang diamati itu tidak mengetahui bahwa sedang ada auditor yang mengamatinya. Ini dilakukan secara diam-diam, namun harus dilakukan oleh auditor yang profesional, karena ini juga sangat berbahaya. Undercover operation ini sangat memakan biaya dan waktu dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Undercover ini boleh dilakukan jika kolusi atau fraud skala besar terjadi. Berbagai metode investigasi fraud lain gagal. Investigasi dapat dimonitor secara langsung. Terdapat alasan yang logis dan cukup untuk yakin bahwa fraud sedang terjadi atau akan kembali terjadi. Investigasi yang dilakukan mematuhi hukum yang berlaku. Investigasi tetap berlangsung secara rahasia dan otoritas penegak hukum diberikan informasi secara reguler ketika bukti yang cukup telah diperoleh. Selanjutnya, materi yang akan saya bahas yaitu mengenai meminta informasi dan konfirmasi. Meminta informasi baik lisan maupun tertulis kepada auditi merupakan prosedur yang biasa dilakukan oleh auditor. Permintaan keterangan dapat dilakukan untuk menggali informasi dari berbagai pihak yang berkompeten. Pihak yang kompeten biasanya berarti pegawai atau pejabat auditi yang berkaitan dengan permasalahan atau pihak ketiga termasuk para spesialis atau profesional suatu bidang ilmu. Teknik ini dapat dilakukan dengan mengajukannya secara tertulis maupun secara lisan. Nah, di sini auditor ini dapat meminta informasi melalui tertulis ataupun langsung secara lisan. Wawancara merupakan teknik yang paling umum yang digunakan dalam proses investigasi dan menyelesaikan suatu kecurangan. Secara lisan, bisa mengumpulkan teknik wawancara yang dapat menghasilkan 3 jenis bukti wawancara. Nah, apa saja bukti wawancara itu? Yang pertama yaitu bukti kesaksian. Merupakan bukti meyakinkan yang didapat dari pihak lain karena diminta oleh auditor. Biasanya bukti pengujian fisik, bukti dokumen, bukti analisis, atau bukti lisan telah diperoleh, baru kemudian dilengkapi dengan bukti kesaksian. Nah, bukti ini didapatkan setelah auditor telah menerima seperti tadi bukti-bukti seperti pengujian fisik, bukti dokumen, bukti analisis, atau bukti lisan yang telah diperoleh terlebih dahulu kepada auditor, baru kemudian auditor meminta untuk kelengkapan buktinya yaitu berupa bukti kesaksian. Yang bukti kedua yaitu bukti lisan. Merupakan bukti yang diperoleh auditor dari orang lain melalui pembicaraan secara lisan. Orang lain tersebut mungkin berasal dari luar auditi maupun dari pihak auditi itu sendiri. Dalam hal memperoleh bukti lisan, auditor harus mencatat atau menuangkan dalam kertas kerja dengan seksama termasuk narasumbernya. Nah, di sini setelah auditor mendapatkan informasi, auditor tersebut harus mencatat ke dalam bukti kerjanya. Dan bukti yang ketiga yaitu bukti spesialis. Merupakan bukti yang didapat dari tenaga ahli.
baik seorang pribadi maupun instansi atau institusi yang memiliki keahlian yang kompeten dalam bidangnya. Tenaga spesialis yang digunakan adalah semua profesi seperti ahli pertambangan, dokter, ahli purbakala, dan lain-lain. Untuk memenuhi syarat kompetensi bukti audit, maka kompeten tenaga spesialis tersebut harus terjamin. Nah, terjamin ini berarti para ahli atau profesi ini harus benar-benar menguasai profesinya. Dalam hal ini, jika diputuskan untuk menggunakan tenaga ahli atau spesialis, maka auditor harus mengusahakan ahli yang diakui oleh umum. Dalam wawancara, sebelum melakukan wawancara, seorang auditor biasanya telah menyiapkan berbagai persiapan untuk jalannya proses wawancara, agar hasil dari wawancara itu dapat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh auditor. Nah, apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam wawancara? Nah, di sini saya akan memaparkan hal-hal penting yang terdapat dalam wawancara sebelum auditor melakukan wawancara terhadap narasumber. Yang pertama yaitu tentukan sumber informasi atau objek wawancara. Nah, yang dimaksud di sini adalah sebelum para auditor melakukan wawancara kepada narasumber, alangkah lebih baiknya auditor benar-benar telah menyiapkan sumber informasi dari mana yang akan dia dapat dan objek wawancara mana yang akan dia wawancarai. Yang kedua yaitu jadwalkan wawancara lebih dahulu. Nah, sebelum wawancara dilakukan, alangkah lebih baiknya para auditor itu menjadwalkan terlebih dahulu kapan akan dilaksanakan wawancara. Biasanya mulai dari waktu, tempat itu harus diberitahukan kepada narasumber terlebih dahulu agar nanti wawancara dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu buat persiapan materi dan cara bertanya. Nah, di sini sebelum melakukan wawancara, para auditor harus menyiapkan materi apa saja yang akan disampaikan kepada narasumber dan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan dilontarkan nantinya kepada narasumber agar hasilnya nanti sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para auditor. Yang selanjutnya yaitu mulai dengan suasana yang bersahabat. Sebelum wawancara itu dilakukan atau para auditor itu lebih mengorek-ngorek informasi dari narasumber, sebaiknya auditor tersebut harus memulai percakapan wawancara itu dengan baik, dengan suasana yang tenang, agar saat berjalannya wawancara itu bisa berjalan dengan baik dan hasilnya nanti akan sesuai dengan yang diharapkan. Yang selanjutnya yaitu perhatikan dan dengarkan. Saat pelaksanaan wawancara, auditor saat menanyakan dan narasumber itu menjawab, seorang auditor itu harus memperhatikan jawaban-jawaban dari narasumber dan harus mencatat dan mendengarkannya dengan baik agar apa yang disampaikan oleh narasumber itu dapat dilaporkan sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi dan itu tidak boleh dimanipulasi. Yang selanjutnya yaitu hindarkan pertanyaan yang cenderung jawabannya mengiyakan. Sebagai seorang auditor itu harus pintar-pintar untuk mencari pertanyaan agar narasumber itu nanti tidak menjawab pertanyaan itu dengan cuma iya atau tidak. Nah, untuk menggali informasi yang lebih luas, para auditor itu harus mencari berbagai pertanyaan untuk diajukan kepada narasumber. Yang selanjutnya yaitu tutup wawancara dengan catatan positif. Setelah wawancara itu selesai dilakukan, sebaiknya auditor itu menutup wawancara kepada narasumber itu dengan kesan yang baik, tidak menyinggung, ataupun wawancara itu harus ditutup dengan bersahabat, dengan kata-kata yang baik dan bisa tersampaikan dengan baik oleh narasumber.
Yang selanjutnya yaitu dokumentasikan hasil wawancara. Setelah wawancara itu selesai dan ditutup, para auditor itu sebaiknya mendokumentasikan hasil wawancaranya itu dengan baik, teliti, cermat, dan benar. Apa yang telah dilakukan, tanya jawab, ataupun informasi-informasi yang didapat dari narasumber itu sebaiknya dan memang harus didokumentasikan itu dengan cara tertulis. Lebih baiknya dengan cara tertulis itu bagaimana caranya para auditor mendokumentasikan hasil-hasil dari wawancara itu, baik tertulis maupun secara tidak tertulis seperti video atau rekaman yang lainnya. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu meminta persetujuan hasil wawancara dari narasumber. Setelah mendokumentasikan hasil wawancara, para auditor itu meminta persetujuan hasil dari narasumber itu, apakah narasumber setuju atau tidak dengan hasil yang telah didapatkan. Dalam proses wawancara, seringkali pewawancara menemukan karakter yang berbeda-beda dari para narasumbernya. Karena pada dasarnya semua orang itu memiliki sifat, sikap, dan karakter yang berbeda-beda. Nah, dalam wawancara, sikap dan karakter yang berbeda-beda itu harus disikapi secara berbeda-beda pula oleh pewawancara. Nah, di sini saya akan memaparkan 3 jenis orang yang diwawancarai yang harus disikapi secara berbeda-beda oleh pewawancara. Apa saja itu? Yang pertama yaitu akrab. Narasumber yang bersifat bersahabat dan baik, walaupun terkadang tampak berlebihan, seringkali membantu dalam proses wawancara. Karena sikapnya yang baik ini dapat membantu prosesnya wawancara ini dapat berjalan dengan lancar. Walaupun sikap bersahabat ini dapat membantu, investigator yang telah berpengalaman akan berhati-hati dalam menentukan motif dari narasumber yang bersifat baik itu. Pada beberapa kasus, motif memang benar untuk membantu pewawancara, namun ada pula motifnya agar mengalihkan kecurigaan investigator terhadap dirinya. Nah, di sini seorang investigator harus berhati-hati dengan narasumber yang walaupun sikapnya itu bersahabat dan baik, namun harus diketahui bahwa sebenarnya di situ terkadang terdapat motif terselubung untuk mengalihkan perhatian investigator agar tidak curiga atas kecurangan yang dia lakukan. Jenis yang kedua yaitu netral. Narasumber yang bersikap netral tidak memperoleh manfaat atau kerugian dari wawancara yang dilakukan. Tidak ada motif atau agenda khusus yang disembunyikan, dan biasanya narasumber yang bersikap netral ini merupakan narasumber paling objektif dan membantu investigator. Karena sikapnya yang netral ini, dia merasa tidak terbebani akan pelaksanaan wawancara, dan dia akan mengutarakan dan menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya kepada investigator. Dan jenis yang ketiga atau yang terakhir yaitu bermusuhan. Narasumber dengan sikap bermusuhan merupakan wawancara yang paling sulit untuk dilakukan. Narasumber ini seringkali diasosiasikan dengan tersangka dari kejahatan tersebut. Jika narasumber yang bersikap bersahabat dan netral dapat dilakukan wawancara kapan saja, maka wawancara dengan narasumber yang bersikap bermusuhan ini tidak bisa dilakukan kapan saja, harus secara mendadak atau narasumber itu tidak mengetahui bahwa akan dilaksanakan wawancara. Ini salah satu teknik investigator untuk melakukan wawancara kepada narasumber yang bersikap bermusuhan ini. Seperti dalam audit, juga dalam audit investigatif, permintaan informasi harus dibarengi atau diperkuat atau dikolaborasi dengan informasi dari sumber lain atau diperkuat dengan cara lain. Nah, ini biasanya informasi-informasi yang didapat langsung oleh narasumber itu
harus diperkuat dari informasi dari luar agar informasi yang didapat oleh investigator itu benar-benar bisa memperkuat hasil dari informasi yang didapatnya itu. Meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Dalam audit, teknik ini umumnya diterapkan untuk mendapatkan kepastian mengenai saldo utang piutang. Akan tetapi, sebenarnya teknik ini dapat ditetapkan untuk berbagai informasi keuangan maupun non-keuangan. Konfirmasi adalah memperoleh bukti untuk meyakinkan auditor dengan cara mendapatkan atau meminta informasi yang sah dari pihak yang relevan. Dalam konfirmasi, auditor telah memiliki informasi atau data yang akan diinformasikan. Nah, sebelum mendapatkan konfirmasi, ini seorang auditor ini telah mempunyai data atau informasi yang telah dikumpulkan untuk dikonfirmasikan. Konfirmasi dapat dilakukan dengan lisan, yaitu dengan wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan, atau dapat dilakukan secara tertulis dengan mengirimkan surat konfirmasi. Dalam konfirmasi, jawaban harus diterima langsung oleh auditor. Jika konfirmasi dilakukan secara tertulis, maka harus ditegaskan bahwa jawaban agar dialamatkan kepada auditor. Surat permintaan konfirmasi kepada responden sebaiknya ditandatangani oleh auditor. Dari hasil wawancara dan konfirmasi, investigator akan memperoleh informasi yang digunakan investigator nantinya dalam proses investigasinya. Namun, seringkali informasi yang diperoleh tersebut ternyata tidak benar dan merupakan informasi yang telah dimanipulasi. Nah, dengan kejadian dan kasus seperti itu, ada metode yang dapat digunakan untuk mencegahnya yang dikenal dengan honesty testing yang terdiri dari beberapa metode. Nah, metode-metode ini yang terdiri di honesty testing ini ada 3. Yang pertama yaitu pencil and paper test. Merupakan pengujian objektif untuk memperoleh informasi mengenai kejujuran seseorang dan kode etik pribadi seseorang. Biasanya sering digunakan sebagai screening day bagi pegawai dibandingkan sebagai alat untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan kejahatan atau tidak. Pencil and paper test memberikan keakuratan sebesar 50-90%. Metode yang kedua yaitu grafologi. Grafologi adalah ilmu yang mempelajari tulisan tangan seseorang untuk menilai karakter atau kepribadian seseorang. Penggunaan grafologi semakin meningkat belakangan ini. Grafologi ini digunakan di mana integritas pegawai sangat penting, seperti perbankan atau manufaktur. Namun, banyak investigator fraud yang meragukan keandalan dari grafologi ini. Akan tetapi sebenarnya metode ini sangat baik untuk digunakan karena dari tulisan seseorang kita dapat mengetahui karakter orang itu, sehingga lebih mudah untuk kita mendeteksi orang itu melakukan kecurangan atau tidak. Metode yang ketiga atau yang terakhir yaitu voice trace analysis and polygraphs. Merupakan apakah seseorang berbohong atau mengatakan yang sejujurnya dengan menggunakan peralatan mekanis tertentu yang dihubungkan kepada orang tersebut. Nah, di sini metode ini dilakukan langsung dengan alat yang dihubungkan kepada seseorang untuk mengetahui apakah orang tersebut melakukan sebuah kecurangan atau tidak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai memeriksa dokumen. Sebelum saya lebih lanjut mengenai memeriksa dokumen, di sini saya akan menyampaikan bahwa ada 2 jenis dokumen, yaitu dokumen internal
internal dan dokumen eksternal. Nah, apa itu yang dimaksud dengan dokumen internal dan dokumen eksternal? Langsung saja. Dokumen internal adalah dokumen yang dipersiapkan atau digunakan dalam organisasi klien dan disimpan tanpa pernah disampaikan kepada pihak luar organisasi. Contohnya yaitu laporan jam kerja karyawan dan laporan penerimaan persediaan. Sedangkan dokumen eksternal adalah dokumen yang ditangani oleh pihak luar organisasi yang mewakili pihak klien dalam melakukan transaksi, tetapi dokumen ini dapat dengan mudah diakses oleh klien dengan segera. Contohnya, faktur dari pemasok, polis asuransi, dan lain sebagainya. Dokumen eksternal memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi sehingga lebih dapat diandalkan daripada dokumen internal karena dokumen eksternal pernah berada baik di tangan klien maupun pihak lain sebagai lawan transaksi klien. Nah, di sini kita telah mengetahui apa perbedaan dari dokumen internal dan dokumen eksternal itu sendiri. Dalam memeriksa dokumen, ada beberapa teknik-teknik audit yang dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti dokumen. Nah, apa saja teknik-teknik audit yang dapat digunakan? Yang pertama yaitu verifikasi. Verifikasi adalah pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian perhitungan, kesahihan, pembukuan, pemilikan dan eksistensi suatu dokumen. Verifikasi ini mencakup teknik-teknik audit lain untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti dokumen. Yang kedua yaitu memeriksa bukti pendukung. Pemeriksaan bukti pendukung meliputi pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi, mendapatkan serta memeriksa dokumen yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk menentukan validasi dan ketelitian pencatatan akuntansi. Adapun tujuan dari vouching untuk memastikan bahwa bukti tersebut telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan terkait. Bukti tersebut sesuai dengan tujuannya. Jumlah yang tertera di dalam bukti adalah benar dan sesuai dengan transaksi. Pencatatan dilakukan secara benar dan kepemilikan dan keberadaannya yang sah. Yang ketiga yaitu penelusuran. Penelusuran adalah teknik audit dengan menelusuri suatu bukti transaksi atau kejadian voucher menuju ke penyajian atau informasi dalam suatu dokumen. Teknik audit trasir merupakan cara perolehan bukti dengan arah pengujian yang berbalik dengan teknik audit vouching. Dalam penelusuran seringkali disebut penelusuran ulang. Auditor memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi dilaksanakan dan menentukan bahwa informasi yang diberikan oleh dokumen tersebut telah dicatat dengan benar dalam catatan akuntansi. Yang selanjutnya yaitu scanning. Scanning adalah pemeriksaan terhadap dokumen yang kurang terinci untuk menentukan apakah terdapat hal yang tidak biasa yang memerlukan investigasi lanjutan. Penggunaan scan pada audit piutang adalah auditor bisa meng-scan daftar piutang untuk melihat piutang setiap pelanggan yang memiliki kejadian piutang yang tidak biasa, seperti adanya saldo piutang negatif, piutang yang umumnya lama, dan piutang yang nilainya besar. Dan yang kelima yaitu rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah mencocokkan dua data yang terpisah mengenai hal yang sama yang dikerjakan oleh instansi atau unit atau bagian yang berbeda. Tujuan teknik audit rekonsiliasi adalah untuk memperoleh jumlah yang seharusnya atau jumlah yang benar mengenai suatu hal tertentu. Misalnya, rekonsiliasi dilakukan terhadap catatan bendahara
mengenai jumlah saldo simpanan di bank yang dituangkan dalam buku pembantu bank dengan saldo simpanan di bank menurut rekening koran yang diterima dari pihak bank. Karena dokumen telah memberikan banyak bukti yang signifikan pada banyak kasus kecurangan, maka investigator harus mengerti aspek-aspek terkait legalitas dan tata cara dalam penanganan dokumen. Secara spesifik, investigator harus memahami beberapa aspek yang terkait dalam dokumen. Yang pertama yaitu chain of custody of document. Dari sejak bukti dokumen telah diterima, harus dilakukan dengan baik. Secara umum, chain of custody berarti semua catatan atau dokumen harus dijaga pada saat dokumen diterima. Pencatatan yang baik harus dilakukan jika dokumen tersebut dipinjamkan ke pihak lain atau di luar kendali penguji kecurangan. Hal ini disebabkan karena pihak pelaku kecurangan akan terus mencoba kemungkinan bahwa dokumen yang menjadi bukti tersebut dikatakan sebagai dokumen palsu. Nah, di sini pelaku kecurangan itu akan melakukan berbagai cara untuk menghapus bukti yang telah disiapkan atau telah dikumpulkan itu, dan dia mengatakan bahwa dokumen itu atau bukti-bukti itu bukti yang manipulasi, yang telah dimanipulasi atau bukti palsu. Sebuah catatan atau memo harus dibuat pada saat dokumen tersebut dipinjamkan ke pihak lain, dan memo lain juga harus dibuat jika terdapat perubahan di dalam status dokumen. Yang kedua yaitu marking of evidence. Ketika bukti dokumen diterima, maka dokumen tersebut harus ditandai secara unik, sehingga dapat diidentifikasi di kemudian hari. Sebagai contoh, penggunaan amplop transparan yang digunakan untuk menyimpan dokumen yang disertai dengan tanggal penerimaan dokumen dan inisial dari investigator. Selain itu, dokumen tersebut dikopi, kemudian dokumen asli disimpan di tempat lain yang lebih aman. Dokumen yang telah dikopi inilah yang digunakan selama proses investigasi. Namun pada saat dilakukannya persidangan, dokumen asli dapat dikeluarkan untuk digunakan dalam proses pengadilan. Yang ketiga yaitu organization of documentary evidence. Kasus kecurangan dapat memberikan bukti dokumen dalam jumlah yang sangat banyak. Selain dokumen dalam bentuk hard copy, dokumen juga diberikan dalam bentuk soft copy. Ini dapat berupa hasil scan, format PDF, dan format digital lain. Hal ini akan sangat membantu dalam pemeriksaan investigasi karena dapat memudahkan pencarian bukti-bukti yang terkait kasus kecurangan tersebut. Manfaat dari format digital ini ada beberapa, yaitu menghemat banyak waktu dan tempat, meningkatkan kemampuan pencatatan dokumen, dan mampu berbagi informasi pada pihak terkait yang berada di kota lain atau negara lain. Yang keempat yaitu coordination of evidence. Investigator dapat memutuskan untuk saling berbagi bukti dokumen dengan pihak lain yang terkait untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kasus yang sedang dihadapi. Dengan cara ini, investigator dapat berbagi dokumen dengan pihak-pihak lain yang terkait sehingga informasi yang didapat itu semakin banyak untuk memperkuat informasi yang didapat sebelumnya untuk mengumpulkan data-data yang diperoleh. Yang terakhir yaitu rules concerning original versus copies of document. Dokumen original atau dokumen asli selalu lebih dipilih jika dibandingkan dengan bukti dalam bentuk fotokopi. Faktanya, di dalam suatu persidangan terdapat 4 situasi
di mana penggunaan dokumen hasil fotokopi digunakan sebagai bukti kedua. Pada 4 situasi berikut, pengadilan harus memiliki bukti bahwa dokumen original benar-benar ada dan yang digunakan merupakan kopi dari dokumen yang original itu. Materi yang ketujuh yang akan saya bahas yaitu mengenai review analytical. Sebelum saya lebih lanjut untuk menyampaikan beberapa materi terkait dengan review analytical, saya akan menyampaikan bagaimana pentingnya seorang investigator dalam proses analytical. Nah, dalam review analytical, yang terpenting bukanlah perangkat lunaknya, akan tetapi semangat seorang investigator. Nah, di sini peran seorang investigator itu sangat penting dalam proses review analytical, karena jika seorang investigator tidak bersemangat, maka hasil yang akan didapatkan itu tidak akan sesuai atau tidak akan maksimal. Dengan adanya semangat dari seorang investigator, maka hasil yang akan didapatkan itu akan sesuai dengan yang diharapkan oleh para investigator. Jadi dalam proses analytical bukanlah perangkat lunaknya, namun kunci dari keberhasilan review analytical itu adalah semangat seorang investigator untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Ada beberapa macam variasi dari teknik review analytical, namun semuanya didasarkan atas perbandingan antara apa yang dihadapi dengan apa yang layaknya harus terjadi dan berusaha menjawab sebabnya terjadi kesenjangan. Apakah ada kesalahan atau error, fraud, atau salah merumuskan patokannya. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa teknik review analytical. Nah, apa saja teknik-teknik review analytical? Yang pertama yaitu Beatrice Verlich dan Z. Verlich. Pada dasarnya, Beatrice Verlich dimanfaatkan akademisi seperti untuk menganalisis kompetisi dan persaingan. Sedangkan dalam Z. Verlich, investigator membandingkan perusahaan yang diaudit investigasi pada saat sekarang dengan hal yang sama di masa lalu. Yang kedua yaitu membandingkan anggaran dengan realisasi. Membandingkan data anggaran dengan realisasi dapat mengidentifikasikan adanya kecurangan. Hal yang perlu dipahami di sini adalah mekanisme pelaksanaan anggaran, evaluasi atas pelaksanaan anggaran, dan insentif yang terkandung dalam sistem anggaran. Yang ketiga yaitu analisis vertikal dan horizontal. Analisis vertikal dan horizontal merupakan analisis rasio laporan keuangan. Analisis vertikal menunjukkan rasio antara satu akun dengan akun lainnya dalam laporan keuangan untuk tahun yang sama. Contohnya, analisis vertikal dalam laporan laba rugi yaitu rasio antara biaya penjualan dengan penjualan. Sedangkan analisis vertikal dapat dilakukan untuk neraca. Akun-akun neraca dapat dibandingkan misalnya dengan jumlah aset. Yang keempat yaitu hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya. Beberapa akun baik dalam satu maupun beberapa laporan keuangan bisa mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk review analytical. Contohnya yaitu angka penjualan dengan piutang dan persediaan rata-rata, angka penjualan dengan bonus bagian penjualan, penghasilan bunga dengan saldo rata-rata tabungan, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu menggunakan data non-keuangan. Contoh-contoh yang tadi atas menggunakan data keuangan ini dapat dari review analytical adalah mengenal pola hubungan. Pola hubungan ini tidak mesti hanya antara satu data
keuangan dengan data keuangan lainnya. Pola hubungan non-keuangan pun bisa bermacam-macam bentuknya. Yang keenam yaitu regresi atau analisis tren. Dengan data historikal yang memadai, review analitikal dapat mengungkapkan tren. Berbagai perangkat lunak mempermudah hitungan atau grafiknya, misalnya start, peringkat lunak yang lainnya. Yang ketujuh yaitu menggunakan indikator ekonomi makro. Ada hubungan antara besarnya pajak penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, cadangan devisa, indikator ekonomi negara-negara yang menjadi partner perdagangan Indonesia, harga minyak mentah, dan komoditi lainnya, dan lain sebagainya. Dari keandalan perumusan ekometri akan membantu auditor atau investigator melalui data agregat tanpa harus memasuki pemeriksaan SPT sebagai langkah pertama. Materi yang ke-8 atau materi yang terakhir yang akan saya sampaikan yaitu mengenai menghitung kembali. Nah, sebelum saya lebih lanjut mengenai materi menghitung kembali ini, saya akan menjelaskan apa sih yang diartikan dengan menghitung kembali itu. Menghitung kembali atau tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan. Nah, seorang auditor sebelum melaporkan apa hasil data-data yang telah dikumpulkan atau informasi, sebaiknya itu menghitung ulang kembali apakah data itu sudah benar, sudah sesuai dengan apa yang telah dilakukannya itu, atau ada selisih, dan tidak boleh dimanipulasi karena data yang akan dilaporkan itu harus sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh auditor saat melakukan audit. Itu harus benar-benar dicek apakah sudah lengkap dari awal sampai akhir dan dihitung apakah itu sudah benar dan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan selama ini untuk mendapatkan hasil yang sesuai yang diharapkan oleh para auditor. Dalam proses menghitung kembali, ada dua cara yang dapat dilakukan dalam menghitung kembali. Yang pertama yaitu voting. Voting adalah penjumlahan kolom angka untuk menentukan apakah totalnya sama dengan nilai yang diperoleh oleh klien. Teknik audit vote akan menghasilkan bukti audit berupa rekalkulasi. Nah, di sini teknik ini untuk mencocokkan apakah angka penjumlahan itu sama dengan angka yang diterima oleh para klien. Yang kedua yaitu recompute. Recompute adalah perhitungan yang dilakukan untuk menentukan apakah perhitungan klien itu sudah benar. Nah, di sini digunakan untuk mengecek apakah perhitungan klien itu sudah benar dilakukan atau belum. Perhitungan ini dilakukan oleh investigator yang berpengalaman karena perhitungan yang dihadapi dalam audit investigatif umumnya sangat kompleks, didasarkan atas kontrak yang sangat rumit dan kemungkinan terjadinya perubahan atau renegosiasi berkali-kali. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita, terutama dalam audit investigatif. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tidak ada jalan pintas untuk menuju sebuah kemenangan. Pasti ada kerikil, angin, bahkan batu dan badai yang siap untuk menghalangi setiap langkah kita. Namun, jangan jadikan cobaan di setiap langkah kita sebagai penghalang untuk terus maju menggapai apa yang kita impikan. Tetap semangat, jangan pernah putus asa, dan jangan pernah menyerah.
karena Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Prestasi tidak dapat diraih tanpa semangat. Semangatlah untuk menggapai prestasi, untuk menuju impian yang kita impikan. Tetap semangat dan terus semangat untuk menjadi apa yang kita impikan. Syukurilah apa yang kita miliki, karena kita tidak tahu kapan yang kita miliki akan hilang. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, jaga jarak, dan tetap semangat untuk terus belajar, bekerja, dan berkarya. Karena masa pandemi ini tidak menjadi alasan untuk kita tetap terus berkarya. Semangat dan terus berdoa untuk mencapai apa yang kita inginkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.